Apa dia dapat dari mana dia bisa mau berpikiran mau berhenti, katanya mau bertani. Saya bilang kayak apa, orang sudah saya capek-capek, istilahnya kita berkorban ini untuk menguliahkan dia sampai berhasil begitu, kok malah mau berhenti. Saya sangat kecewa. Ayam jantan mulai berkokok. Tanda-tanda kehidupan telah dimulai. Suasana keindahan alam yang asri dan aktivitas warga yang tampak seakan membuat pagi menjadi waktu yang paling dinantikan. Inilah potret kehidupan di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebuah perkampungan yang dilintasi jalur tol Samarinda Balikpapan. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bukit Merdeka sejak dulu sampai sekarang dikenal sebagai petani. Seperti yang dijalankan Gusei, seorang petani muda yang lahir dan besar di Kelurahan Bukit Merdeka. Sosok anak muda dengan motivasi besar, gigih, dan berani dalam mengambil keputusan hidup yang dijalani saat ini. Awal pagi yang cerah, Gusei memulai aktivitasnya sebagai petani. Gusei yang sebelumnya pernah membantu ayahnya dalam berternak ayam, ikan, dan buah naga, kini ia memberanikan diri menjadi petani hidroponik. Gusei tidaklah mengawali karir sebagai petani, melainkan tenaga kesehatan. Berawal dari kisah seragam putih berlengan pendek yang telah mengisi awal karirnya sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Balikpapan. Jenjang karir yang ia jalani saat itu sangat menjanjikan. Langkah demi langkah ia lewati, mulai dari profesi perawat pelaksana, sampai pada akhirnya ia memegang posisi jabatan strategis sebagai wakil direktur. Itu jenjang karir yang ada di keperawatan. Kepala jaga ini tugasnya memang cukup berat di rumah sakit, karena dia menggantikan fungsi dari direktur untuk melihat bahwa rumah sakit ini bisa berjalan. Tapi pada saat titik itu saya melihat bahwa mungkin perlu sarjana-sarjana muda untuk turun ke dunia pertanian untuk mengembangkan itu. Dan akhirnya saya putuskan untuk resign dari rumah sakit. Namun seiring berjalannya waktu, Gusei seakan menemukan sisi lain dari jati dirinya yang sangat mengantarkannya pada pilihan hidup yang jauh dari pekerjaan dan profesinya saat ini, yaitu pilihan hidupnya menjadi petani. Keluarga, tetangga, hingga kerabat
menganggap keputusannya di luar nalar. Kalau saya setuju aja. Saya kan bukan kita yang dia menjalani gitu loh. Kita enggak tahu apa anunya itu. Kan banyak juga orang mungkin perawat apa tapi dia lain pekerjaannya. Itu saya memang setuju kalau mamanya yang ini, yang anu sedikit gitu loh. Sampai bertanya, kok ini kok ongkosnya berapa? Ongkos masukmu waktu perawat berapa? Banyak biaya yang habis. Kok sudah bagus kerjaan kok malah resign bilangnya. Mak, doakan aku jadi petani yang sukses ya. Apapun keputusanmu nak jalani, Mama selalu mendoakan kamu yang terbaik. Mudah-mudahan kamu menjadi petani yang sukses. Pamit dulu, Mak ya. Hati-hati. Awal yang sangat berat, karena harus memulai dari nol. Berbekal pengetahuan dari internet dan sejumlah buku, sarana dan prasarana hidroponik dikerjakan hanya berdua bersama ayahnya. Sarana utama yang dibutuhkan dalam pertanian hidroponik adalah pipa dan air. Sejumlah pipa yang telah disiapkan kemudian dilubangi dengan ukuran tertentu oleh Gusei. Melubangi pipa ini kita menggunakan alat namanya hole saw, dan untuk jarak tanam antar as itu juga berbeda-beda ya. Jadi saya awalnya itu menggunakan jarak 20 karena itu jarak yang umum digunakan oleh teman-teman petani hidroponik lain. Kemudian saya melihat sebenarnya segmented pasar kalau jarak 20 itu dia bobotnya kurang bagus. Akhirnya saya buat dia menjadi jarak 30 cm antar as tanaman. Ternyata terlalu besar ya, ternyata banyak kendalanya. Akhirnya saya rubah lagi menjadi jarak 25 cm dan itu alhamdulillah sekarang sudah berjalan beberapa tahun itu jarak yang cukup ideal. Setelah itu, Gusei dan ayahnya melanjutkan dengan proses penginstalan saluran air. Mekanisme inilah yang harus dilakukan Gusei pada tahap awal memulai pertanian hidroponik. Gusei mengawali profesinya sebagai petani hidroponik dengan luasan lahan media tanam 21 meter persegi.
Jadi setelah saya resign dari rumah sakit, akhirnya karena saya sudah punya basic berhidroponik, saya benar-benar fokus untuk bertanam dengan metode hidroponik. Kenapa? Karena kalau kita menjalani sesuatu itu hanya sedikit, taruhlah kita menanam hanya 1 atau 2 pohon, itu mungkin bisa berhasil. Tapi kalau kita luaskan jangkanya, itu mungkin problemnya akan berbeda. Jadi saya pertama kali itu memang waktu setelah resign itu hanya berukuran 7 kali 3, jadi 21 meter persegi waktu itu. Ia menjalankan profesi barunya ini dengan sungguh-sungguh, teliti, dan ulet. Sejak awal komoditas yang dipilih memang selada, karena kebutuhan komoditas ini di pasar sangat tinggi. Bermodalkan tekad yang kuat untuk membuktikan kepada ibunya, yang saat itu sangat tidak setuju atas pilihan dan keputusan berhenti dari salah satu rumah sakit. Saya sangat tidak setuju dengan keputusannya saat itu. Tapi apa? Kita tidak bisa memaksakan kemauan anak-anak. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang dipilih dan dijalaninya nanti akan membuahkan keberhasilan yang baik. Harapan besar atas karir yang Gusei jalani saat itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi ibunya. Ya hancur, kecewa, sangat kecewa. Karena apa istilahnya, pikiran saya itu, saya sudah senang, sudah dia mendapat pekerjaan yang baik, tapi ternyata dia berhenti sampai di situ aja. Dia tidak mampu. Apa dia dapat, dari mana dia bisa mau berpikiran mau berhenti? Katanya mau bertani. Saya bilang kayak apa, orang sudah saya capek-capek. Istilahnya kita berkorban ini untuk menguliahkan dia sampai berhasil begitu, kok malah mau berhenti. Saya sangat kecewa. Tetangga, bahkan keluarga pun seakan tidak menerima. Komentar negatif kerap ibunya dapatkan dari tetangga. Keluarga sebagian itu ada yang komen, Allah itu nanti orang tuanya hancur, istilahnya keuangannya habis terkuras ke situ, nggak akan berhasil. Berbagai upaya Gusei lakukan untuk membuktikan bahwa keputusannya adalah pilihan terbaik. Sampai saat ini alhamdulillah saya sudah memiliki 4 buah greenhouse, dan itu saya bangun hanya berdua dengan orang tua saya. Saat mentari berlalu dan perlahan beranjak ke ufuk barat, Gusei dibantu ayahnya selalu melakukan persiapan proses panen dan pengepakan. Berbagai peralatan dan perlengkapan ia siapkan. Proses panen memang sengaja dilakukan di malam hari agar selada tetap segar sesuai permintaan pasar. Sudah sejak ini kita maghriban dulu. Sholat jamaah di masjid biar saya yang jadi imam. Senja mulai tampak. Suara azan dari masjid mulai terdengar.
Gusei, yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaan sebagai petani, tidak pernah melupakan ibadahnya. Harapan orang tua semua itu anak-anak bisa di orang banyak itu bisa jadi imam lah. Jadi bukannya di rumah saya, jadi di masjid di orang banyak bisa juga jadi imam. Dilahirkan dari keluarga yang memiliki latar belakang religi yang kuat, dirinya sering diminta warga menjadi imam saat sholat di masjid. Hamparan tanaman selada di bawah cahaya lampu greenhouse sudah mulai mengubah warna malam menjadi hijau. Tandanya, panen telah tiba. Kegiatan panen, pengemasan, dan pengepakan selada tidak saja dilakukan oleh Gusei dan ayahnya, melainkan ibu dan istri turut membantu. Sampai saat ini memang saya sudah mengembangkan media tanam dengan sistem hidroponik ini menggunakan sistem greenhouse. Kenapa? Karena selain dipanen saat malam hari, ini untuk mengantisipasi kalau misalkan tiba-tiba hujan, itu akan mengganggu jikalau kita menggunakan sistem open house atau terbuka. Tepat pukul 4 dini hari, loading mulai dilakukan. Gusei dan ayahnya kembali beraktivitas untuk pengiriman ke beberapa pasar di daerah Samboja dan Balikpapan. Pengiriman selada saat ini sudah lumayan ya, sudah cukup tinggi. Kalau dulu itu masih 50 sampai 100 pack itu per minggu. Kalau sekarang saya mampu mengirim 50 sampai 100 pack itu per hari. Pengiriman ke pasar subuh di daerah Kecamatan Samboja dengan menggunakan kendaraan roda 4 selalu menjadi kegiatan rutinitas. Karena permintaan selada di pasar tersebut dibutuhkan setiap hari. Jadi orang Padang ke lele sapi. Sesampainya di pasar, Gusei langsung memberikan permintaan selada kepada para pedagang. Tidak harus menunggu lama, baru saja selada diletakkan di meja pedagang, seketika itu juga habis.
yang awalnya hanya di atas lahan kecil berukuran 21 meter persegi. Kini Gusei berhasil mengembangkan 4 greenhouse dengan ukuran 800 meter persegi. Sampai saat ini alhamdulillah saya sudah memiliki 4 buah greenhouse dan itu saya bangun hanya berdua dengan orang tua saya. Dulu awal-awalnya itu lahannya sangat kecil, tapi lama-kelamaan tempat istilahnya yang dia tempati sekarang itu bertambah luas. Sebuah kebanggaan Gusei mampu mencapai dan berada di titik ini, sekaligus menjadi jawaban atas niat dan janji Gusei kepada orang tuanya. Jalani, Mama selalu mendoakan kamu yang terbaik. Kesuksesan Gusei saat ini tidak lepas dari peran dan dukungan para sahabat, khususnya sesama petani muda di Kelurahan Bukit Merdeka. Saya melihat sosok si Gusei ini sangat luar biasa, anak kesehatan yang udah posisinya sangat sudah di atas lah, tapi dia resign dan mau terjun di dunia pertanian khususnya hidroponik. Karena sejak memutuskan menjadi petani, Gusei juga aktif sebagai pengurus di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Nasda, organisasi yang dirintis bersama petani muda lainnya. Banyak hal-hal yang kami lakukan bersama di bidang-bidang terkait program-program pelatihan dengan beliau. Saya banyak kerjakan pendampingan ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani. Berkembang dan besarnya greenhouse di tanah Bukit Merdeka tak luput dari pandangan para kelompok wanita tani. Mereka melakukan kunjungan untuk mengetahui lebih banyak tentang proses metode hidroponik. Kelompok wanita tani dari daerah lain pun antusias untuk berkunjung. Gusei menerimanya dengan senang hati. Bagi Gusei ini adalah ilmu yang harus dibagi, kembali pada prinsip hidupnya yang ingin bermanfaat di masyarakat. Gusei tak lupa bahwa juga ia harus mengunjungi mitranya. Sudah sejak beberapa bulan terakhir, ketika pertanian hidroponiknya berkembang pesat, Gusei memutuskan mendampingi dan membimbing sejumlah petani di kampungnya. Kali ini, Gusei bersama Ketua P4S Nasda berkunjung ke salah satu mitranya yang berlokasi di seberang jalan tol Samarinda Balikpapan. Setibanya di area hidroponik milik Bapak Isman Kilala, Gusei mulai memberikan arahan dan evaluasi dari tanaman yang dikerjakan oleh mitranya. Soalnya sekarang gini material sekarang sudah. Alhamdulillah sangat terbantu dengan bimbingan Mas Gusei karena kami sering sharing, saling tukar. Kalau ada masalah maka saya minta bantuan dengan dia. Gusei merasa bangga dengan keberadaan kawasan greenhouse pertanian hidroponik miliknya di Kelurahan Bukit Merdeka. Selain sebagai wujud nyata keberhasilan atas niat dan cita-citanya menjadi petani muda, tempat ini juga menjadi wadah pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya meningkatkan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat kawasan Samboja merupakan bagian
dari lokasi ibu kota negara baru. Hidroponik yang saya jalani ini sudah mencapai 8.000 sampai 10.000 lubang tanam. Dari yang awalnya hanya 80 sampai 100 lubang tanam. Nah, sementara lokasi kami ini sangat dekat dengan IKN Kota Nusantara ya, yang akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Dan saya yakin petani-petani yang ada di sekitaran wilayah Samboja mampu memberikan inovasi teh di bidang pertanian.